Pencak Cimande, ilmu asli Pajajaran yang mempengaruhi bela diri di Indonesia. Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara yang sudah ada sejak dari ratusan abad yang lalu. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga terbentuk dari keterampilan berbagai suku asli Indonesia yang memiliki ciri khas masing-masing, yang kemudian mulai dikembangkan menjadi keterampilan militer di masa kerajaan. Tercatat di banyak sumber sejarah bahwasanya peran besar ketangkasan bela diri para prajurit kerajaan sangat mempengaruhi seberapa kuat pertahanan kerajaan tersebut. Sebut saja beberapa kerajaan besar di Indonesia yang dikenal memiliki armada perang yang tangguh seperti Kerajaan Tarumanegara, Melayu Sriwijaya, Sunda Galuh atau Pajajaran, Majapahit, dan banyak lagi kerajaan lainnya. Di Indonesia terdapat banyak sekali aliran silat dengan ribuan padepokan atau perguruan yang tersebar di berbagai daerah. Dalam pengajarannya, setiap perguruan tersebut memiliki ciri khas dan metode masing-masing. Menurut berbagai sumber yang mengulas tentang sejarah pencaksilat di Indonesia, terdapat dua aliran atau perguruan pencaksilat tertua di Indonesia, yaitu Silet Tuo yang berasal dari suku Minang Sumatera Barat dan Pencak Cimande yang berasal dari suku Sunda. Mengulas tentang pencaksilat Cimande, pengaruh dan eksistensinya di dunia persilatan Indonesia cukup besar dari zaman ke zaman. Silat Cimande yang merupakan salah satu ilmu bela diri yang diwariskan secara turun-temurun, yang menurut banyak sumber didirikan oleh Eyang Kahir atau Abah Khair, yang sudah ada sejak abad ke-17 di wilayah sekitar Bogor, tepatnya di Kampung Babakan Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caringin. Mengutip dari penjelasan salah seorang sesepuh pendekar Cimande yang bernama Ki Jatnika Nangga Miharja tentang sejarah pencaksilat Cimande. Di salah satu podcastnya beliau menyebutkan bahwasanya aliran pencaksilat Cimande adalah warisan dari ilmu bela diri atau ilmu kanuragan kerajaan Pajajaran yang dimungkinkan bersumber langsung dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Hal tersebut selaras dengan sejarah atau kisah masa kejayaan kerajaan Pajajaran ketika dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Pada masanya, kerajaan Pajajaran menjadi salah satu kerajaan yang memiliki armada pasukan perang terkuat yang pernah ada. Hal tersebut dikarenakan Prabu Siliwangi begitu konsen pada bidang pertahanan kerajaan yang kemudian tertuang dalam beberapa karyanya, seperti membangun benteng-benteng kokoh pertahanan ibu kota Istana Pakuan, membangun parit-parit di setiap sudut istana. Juga Sang Prabu membuat asrama khusus para prajurit untuk melatih dan membina mereka dengan ilmu-ilmu bela diri dan ilmu kanuragan untuk memperkuat pasukan kerajaan. Kaitan antara silat Cimande dengan Pajajaran atau Prabu Siliwangi dimungkinkan dari adanya padepokan atau asrama khusus para prajurit yang didirikan Pajajaran pada masa Prabu Siliwangi bertahta, yang kemudian padepokan tersebut diteruskan oleh raja-raja Pajajaran selanjutnya sampai pada akhirnya Pajajaran runtag atau sirna pada tahun 1579. Meski kerajaan Pajajaran telah sirna, akan tetapi kegiatan padepokan tersebut tetap dilanjutkan oleh para panglima Pajajaran yang tersebar ke berbagai wilayah demi menjaga ilmu warisan dari Sang Prabu. Selain Abah Khair, terdapat tokoh lain yang juga memiliki kaitan erat dengan pembentukan aliran Pencak Cimande. Mereka adalah Abah Buyut dan Eyang Rangga. Terdapat banyak versi terkait siapa pencipta pertama aliran Cimande tersebut. Mengenai Abah Buyut, salah satu versi menceritakan beliau adalah guru dari Abah Khair. Namun siapa Abah Buyut sebenarnya, disinilah yang masih menjadi misteri.
Karena dalam budaya Sunda istilah buyut dipakai sebagaimana nama untuk leluhur dalam bahasa Indonesia. Adapun untuk Eyang Rangga yang kemudian diyakini bernama Eyang Rangga Wulung, dalam banyak versi menceritakan beliau adalah murid dari Abah Khair yang kemudian diamanatkan untuk meneruskan aliran silat Cimande. Namun dalam versi lain juga menyebutkan Eyang Rangga Wulung adalah tokoh pencipta pertama aliran pencak Cimande sebelum Abah Khair. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan mengingat tidak adanya keterangan tertulis kapan beliau hidup. Kembali mengutip dari penjelasan Ki Jatnika Nangga Miharja, Abah Khair dan Eyang Rangga Wulung keduanya adalah sosok pendekar yang misterius. Beliau menceritakan selain di Tanah Sareal Bogor sebagaimana makam leluhur Maenpo Cimande, terdapat 41 makam Abah Khair yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat dan Banten, yang kemudian makam-makam tersebut diyakini sebagai petilasan Abah Khair. Hal tersebut kemudian terkait dengan sosok Eyang Rangga Wulung yang dikisahkan pernah menjabat sebagai seorang panglima Telik Sandi atau pimpinan intelijen masa Pajajaran. Sebagaimana seorang Telik Sandi, keberadaannya itu sudah pasti sangat misterius dan tidak mudah diterka. Ia bisa ada di mana saja dengan wujud dan identitas yang berbeda-beda di setiap daerah. Dari kisah tersebutlah kemudian Ki Jatnika beropini bahwasanya kedua tokoh tersebut yakni Abah Khair dan Eyang Rangga Wulung bisa saja adalah orang yang sama. Namun jika menurut Babat Caringin yang kami kutip dari catatan Tropika, Abah Kahir atau Abah Khair memiliki nama lain yaitu Elang Sutawinata, yang tidak lain adalah seorang keturunan Prabu Siliwangi dari jalur Raden Sangara atau Raden Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci. Selain dari Elang Sutawinata atau Abah Kahir, Raden Kian Santang juga memiliki cicit keturunan lainnya, yang salah satunya adalah Raden Rangga Wulung. Jika kita mengambil dari versi cerita ini, bisa disimpulkan antara Abah Kahir atau Elang Sutawinata dan Eyang Rangga Wulung, mereka adalah kakak beradik. Merangkum dari sumber-sumber cerita di atas mengenai asal-usul pencak Cimande, bisa dipastikan aliran pencak Cimande berasal dari ilmu bela diri asli Pajajaran warisan dari Prabu Siliwangi. Pencak Cimande kemudian bermetamorfosis dari bentuk aslinya ketika munculnya pengaruh Islam pada masa Kesultanan Cirebon. Berbarengan dengan banyaknya rakyat Pajajaran yang memeluk agama Islam, pencak Cimande kemudian mengadopsi ajaran ketauhidan dari Cirebon dengan jalur tarikat. Dikisahkan pada masa Kesultanan Cirebon, Abah Khair kerap mengunjungi Sunan Gunung Jati untuk mendalami ajaran Islam, dan beliau diceritakan sering melakukan tirakat di Gunung Jati selama puluhan tahun. Cerita tersebut pula memiliki kesamaan dengan kisah Eyang Rangga Wulung yang juga dikisahkan sering melakukan tirakat di Gunung Jati atas arahan dan bimbingan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di dalam kehidupan keluarga besar pencaksilat Cimande tidak saja tentang belajar ilmu bela diri. Pengajaran pencak Cimande secara luas meliputi tentang ilmu kerohanian yang berbasis agama Islam. Perpaduan antara gerak fisik dan olah batin spiritual menjadikan pencak Cimande sebagai suatu ajaran yang membentuk karakter manusia yang kuat jiwa raga, yang hanya dimiliki oleh seorang kesatria sejati. Dengan kata lain, hadirnya ajaran pencak Cimande yang ada hingga saat ini merupakan perpaduan dua unsur kekuatan besar yang mempengaruhinya, yakni pengaruh Pajajaran sebagai sumber dari ilmu gerak fisik dan ketangkasan, serta pengaruh Cirebon sebagai sumber dari ilmu olah batin spiritual yang berbasis tarikat. Pengaruh besar pencak Cimande dalam dunia persilatan di Indonesia begitu diakui oleh banyak perguruan silat dari berbagai daerah. Tak hanya di wilayah Jawa Barat dan Banten saja, keberadaan pencak Cimande sangat diakui oleh banyak padepokan sebagai salah satu acuan ilmu bela diri pencak silat di Indonesia. Tidak sedikit aliran-aliran pencak silat dari berbagai perguruan di tanah air, dalam proses pembentukannya mereka hampir rata-rata mengacu kepada aliran silat Pajajaran atau pencak Cimande. Terdapat banyak perguruan silat di Indonesia yang merupakan pengembangan dari ilmu Cimande, meski dalam jurus serta metode pengajarannya memiliki ciri khas yang dibentuk oleh setiap perguruan.
Perjalanan panjang eksistensi Pencak Cimande dari masa ke masa begitu mewarnai khasanah dunia persilatan. Pada masa kolonial penjajahan, peran besar Pencak Cimande juga sangat diperhitungkan. Banyak gerakan perlawanan rakyat arus bawah yang dilakukan oleh para ulama, santri, dan jawara sudah pasti dalam setiap perlawanannya memakai kepiawaian ilmu bela diri, yang salah satunya Pencak Cimande. Sebagaimana yang diceritakan dalam beberapa tokoh simbol perlawanan pada masa itu, seperti Si Pitung jagoan Betawi dan Jaka Sembung seorang pejuang jalur Pantura Indrabayu, konon mereka adalah para pendekar yang menguasai ilmu silat Cimande. Demikianlah kisah tentang Pencak Silat Cimande sebagai ilmu bela diri warisan Pajajaran. Dalam pembuatan video ini, kami sama sekali tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan atau membesar-besarkan suatu aliran pencak silat tertentu. Kami hanya mencoba membuka kembali kisah sejarah yang kami dapatkan dari berbagai sumber untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan sejarah dan peninggalan dari para leluhur.